Kecuali ada aturan teknis yang menteri terlibat. Nah, di situ ada juga kemungkinan ada tangan menteri bisa masuk sampai ke daerah. Walaupun keputusan akhir anggarannya itu ada di bupati atau di gubernur. Bisa nggak menteri intervensi? Bisa intervensi menteri. Walaupun dia tidak terlibat. Walaupun dia tidak terlibat. Melalui staf khusus kah, melalui apa, segala macam bisa saja. Sekarang kita tarik ke yang makro. Sebastian menuduhnya kayak gitu. ICW mengaminin. Permadi apalagi. Pak Ari apa? Itu semua asumsi. Jadi kalau ICW nanti mengadakan penelitian, itu sampelnya apa? Jadi baru kita bisa tahu berapa persen dana. Sebab tidak ada sekarang itu yang studi tentang cost benefit ratio atas satu proyek. Jadi proyek itu tidak ada yang mengawasi apakah itu nilai proyeknya tadi ada disebut standar kualitas itu 100, itu sudah kualitasnya 100. Kemudian ditambah 20, tetap dibilang kualitasnya 100. Tidak ada satu lembaga di Indonesia yang mengawasi tentang proses perencanaan cost benefit ratio itu, apalagi kalau nanti di tingkat implementasinya. Sudah di jalan baru dibangun, tadi sudah diceritakan kan, kata Pak Permadi, 3 bulan kemudian rusak. Siapa yang memeriksa itu? Tidak ada. Ya itu kong kali kong juga sendiri barangkali. Jadi kalau dilihat dari proses yang saya bisa pahami, karena saya kebetulan pernah di situ, yang betul-betul itu domainnya Banggar adalah dana DPID atau DPPID. Itu berasal dari dana optimalisasi. Dana yang dibahas oleh komisi-komisi itu ajuan presiden, tanda tangan presiden. Kementerian Nakertrans dapat 4,1 triliun, Kementerian Keuangan dapat 17 triliun. Kalau yang calo-calo beroperasi di Banggar itu dana yang mana? Di komisi bisa juga. Enggak, yang di Banggar. Oh, yang di Banggar? Ya. Kemungkinannya itu ada 2. Jadi ada anggota Banggar yang memang memperjuangkan daerah aspirasinya. Iya, tapi yang calo-calo beroperasi itu di Banggar begini, untuk anggarannya mana? Pak Karni sekarang anggota DPR dari Sumatera Barat. Kan Bapak mewakili aspirasi Sumatera Barat. Bapak tentu berjuang dong untuk mendapatkan proyek masuk ke Sumatera Barat. Iya kan? Tapi bisa juga Bapak sambil memperjuangkan itu, Bapak dapat juga sedikit-sedikit. Sambil ya bisa juga. Jadi yang saya dapat saya bagi ke Banggar gitu. Oh enggak, itu kalau di dalam dana DPID itu sudah dibagi di dalam sistem Banggar. Nah, berapa besar optimalisasi? Sebagian dia akan di-offer ke dulu ketika saya masih ketua Badan Anggaran, itu ada dana sebesar 1,1 triliun. Saya mau bagaimana cara bagi? Tidak ada standarnya, Pak. Akhirnya saya supaya gampang, karena seluruh Banggar itu berasal dari berbagai komisi, saya katakan, sudah kita bagi rata aja. Tiap komisi dapat 100 miliar. Menjadi tambahan belanja di kementerian lembaga. Itu kan kemudian beberapa koran mengatakan, sudah itu diputuskan, dan proyeknya belum ada, disebut dengan anggaran bodoh gitu. Saya dituduh jadi anggaran bodoh. Padahal sudah saya serahkan kepada komisi. Dan celakanya lagi, karena dibagi rata begitu, gak dapat komisi lagi kan. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita teruskan acara kita. Saya udah mau pindah sebetulnya ke PKB. Tapi Pak Ari tadi bilang bahwa soal ini malah Banggar sendiri nggak tahu yang transmigrasi. Soal transmigrasi itu Banggar pasti tahu. Banggar tahu. Komisi yang tidak tahu kalau menurut ceritanya. Tapi jadi, itu boleh. Itu boleh, tetapi begini, ketika komisi tidak tahu
Dan si Banggar itu memutuskan ada tambahan sektor. Sektor itu transmigrasi. Lalu itu yang berhak memutuskan tentang kriteria teknis tentang sektor transmigrasi itu adalah Kementerian Transmigrasi. Jadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi itu ketika memutuskan tentang kriteria teknis itu mesti berkonsultasi dengan Komisi 9. Jadi itu tidak dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi, langsung saja. Nah itu sepengetahuan Banggar. Dia langsung. Itu sepengetahuan Banggar. Bahwa Komisi 9 tetapi Banggar itu urusannya dengan Kementerian Keuangan. Jadi ini urusan antara Menteri Keuangan dengan Menteri Transmigrasi. Ketika diputuskan kriteria masuk sektor transmigrasi, maka Menteri Keuangan telepon Menteri Nakertrans. Ini ada tambahan sektor, tolong Anda buatkan kriterianya. Dibuatkanlah kriteria. Kan seharusnya sebelum dibuatkan kriterianya, itu Kementerian Transmigrasi konsultasi dengan komisi dulu. Jadi di sini terjadi pelanggarannya. Di sini terjadi pelanggaran. Itu yang saya mau. Sebelum saya ke PKB ke Anda dulu. Jadi menurut saya, belum ditanyain ya? Anda nggak perlu ditanya lagi. Nggak perlu ditanyain lagi ya? Nggak, gini saya itu lagi mikir-mikir, kenapalah saya ditaruh belakang. Ternyata, kamu jangan jawab, diam aja dulu. Ya. Supaya kamu senang. Dari semua rating acara ini, yang terakhir, itu sharingnya paling tinggi. Bukan hanya di antara takonan talkshow, dengan penonton sinetron aja ini lebih tinggi. Mungkin karena batik saya bagus, itu bisa. Ya. Karena pembawa acaranya rada mendikte, bisa. Itu yang penting itu. Mengenai korupsi, nggak usah ditanya, nggak apa-apa orang ini untung-untungan aja. Gara-gara Wendo kali. Nggak, saya nggak mengatakan begitu. Kenyataannya begitu, saya nggak mengatakan. Soal Banggar tadi juga gitu. Ini cara nggak tahu. Ini namanya orang yang korupsi itu namanya zombie. Ini bukan sekedar mafia, bukan sekedar setan. Setan itu beraninya cuma malam hari. Dibacain ayat dia pergi. Kalau ini siang. Ini siang malam bisa. Jangan lupa, betul Bu Lili. Ini bentuknya kayak manusia, nggak punya perasaan, nggak punya kemanusiaan, nggak kenal Pancasila. Loh, dia kan? Iya lah, namanya zombie. Dia ini, ini yang pentingnya ini. Nggak beragama juga. Nggak beragama, dia mungkin yang ada apa. Yang penting lagi dia ini kerjanya cuma gigit orang supaya jadi sama-sama zombie. Jadi kalau kementeriannya zombie, kemudian DPR-nya digigit ya jadi zombie semua. Semuanya sampai Banggar Bandit Anggaran apa Pak? Singkatannya apa? Bandit Anggaran, bukan? Oh ya sama aja singkat apa-apa ya. Ya. Karena niatnya memang begitu. Jadi semua akan digigit sampai seluruh negeri ini menjadi negeri zombie. Baru mereka mungkin lagi mikir, wah proyeknya sudah ada apa tidak. Dulu, ini kementerian nih, bagi proyek untuk dilelang-lelang, yang menang kelompok partainya. Sekarang sudah lebih profesional. Karena yang menang, yang setorannya lebih tinggi. Kan lebih maju mereka ini sebetulnya. Udah bagus ini, lebih profesional daripada ngandelin sesama partai, ternyata malah rugi, namanya nggak dapat-dapat, orang lain mau setor lebih dulu. Itu bagus kemajuan. Tapi karena dasarnya zombie tadi ya. Menurut Anda bagaimana kita ngatasi zombie? Cuman satu, karena mereka ini katanya tadi ekstra apa ordinary crime apa apalah itu istilah-istilah itu. Mereka ini udah orang harus dilawan juga siang malam lahir batin kita anti korupsi titik. Nggak ada urusannya. Wah dia menteri, wah dia nanti orang partai yang tinggi, udah nggak ada urusannya kayak gitu. Dor-dor aja, selesai. Dor. Iyalah, apalagi kata-kata lainnya selain dor. Jadi bukan lewat KPK maksud Anda? Lewat KPK urusin, jadiin, udah. Nanti ada yang ngurusin lagi. Wah, kok nggak dapat remisi, mereka nggak dapat kemanusiaannya di mana? Oh, mereka itu maling kok. Zombie itu lebih daripada maling kok pakai. Untuk menormalkan keadaan yang abnormal diperlukan cara-cara yang mungkin abnormal juga.
Gini caranya. Loh ini bagus, tepuk tangan boleh. Makanya ratingnya naik terus. Bayangkan. Bisa di atas 20, 30 gitu mana ada acara begini bisa. Talkshow begini, pembawa acaranya aja. Tingginya seberapa nggak jelas. Nggak dibandingin saya. Gini. Coba lebih seksi Gini. Orang dulu kan ya, orang Kosta itu dijauhin, di ini. Karena pada masa itu harus dibegitukan. Sekarang kita sudah lebih dewasa, mungkin nggak usah diasingkan. Sekarang, katanya tadi bapak-bapak, ini Sebastian Salang ngomongnya nggak terlalu berani. Biasanya dia nggak tahu ikut mana sekarang dia. Ikut DPR fraksi apa kamu sekarang? Maksud Anda dia kalau ngomong galak, dia punya data. Didekatin maksud Anda? Nah, jangan-jangan ya. Apalagi Pak Ari itu kan, nggak gini. Nah ini yang harus kita perlakukan. Acara-acara semacam ini harus menjadi. Dan masyarakat dibuka sekaligus ini permasalahannya. Koruptor masih ditanyain, masih nggak ada pengacaranya. Ini orang lawyer-lawyer itu kan nih, saya terpanggil untuk membela, ya ampun. Ya terpanggil untuk dibayar boleh lah, itu kan ya hak dia. Kasusnya beda. Kasusnya ini sudah keadaan sudah ekstraordinary. Ya ayo. Mengurus pedang, silahkan mengurus pedang, tapi pedangnya dipakai. Nah, cuma mengurus ya semuanya bisa. Kalau mau pembersihan ini. Nggak peduli itu menterinya siapa atau kementeriannya di mana, udahlah. Karena mungkin bakatnya emang korupsi. Keturunannya keturunan orang korupsi. Apa nggak bikin malu orang tuanya yang melahirkan dia? Nggak bikin malu ibunya yang menyusui dan ini kan menghina kemanusiaan ini. Nah, iya loh. Mau lanjutin apa nggak? Nyanyi apa nggak? Kadang-kadang ada nyanyinya gitu juga boleh. Gitu. Iya. Nah, kalau kita semuanya kesadaran ini ada, baru bunyi. Disalahin badan anggaran, disalahin apalah, udahlah. Nanti ada pembelaan formal dari mereka, udah nggak akan selesai lagi. Di mana-mana kalau memang pemberantasan korupsi, pastilah kepala negara atau presiden berdiri di depan. Itu di mana-mana iya, yang itu yang sukses. Nah kalau kita ya berdiri tapi ya nggak jadi lagi, maju lagi, mundur lagi enggak. Yang kita hadapin itu zombie. Wah, dibacain ayat aja kalau setan pergi, zombie enggak. Kuntilanak, dilihatin kita aja udah. Dracula bekerja cuma malam hari doang. Siang hari ada matahari, Draculanya udah duduk. Ini didasarkan. Bukan apa-apa, karena dari kesadaran. Ini kita memusuhin koruptor, ini beneran. Nenek moyang kita itu, misalnya kayak kamu ini rada playboy dikit itu. Julukannya buaya darat, dibinatangkan. Kamu jadi rentenir dikit ya, lintah darat, dibinatangkan. Loh. Ini karena apa? Membuat mental kita memusuhinya beneran. Zombie Tor ini, zombie koruptor, zombie ini kita lawan beneran. Dari kecil pun anak dibilang no, baru jalan. Kalau nggak gitu ya, mereka duitnya lebih banyak dari kamu, karena apalah kamu ini. Udah cukup. Nggak benar duitnya lebih. Pak Marwat mungkin mau menjawab tadi berbagai hal terhadap anggaran ataupun dia bukan menakar, dia PKB. Oke, kalau gitu Dita kali mau jawab, ada jawaban terhadap. Iya, jadi begini, sebetulnya kan ketiga tersangka itu ditangkap kalau saya nggak salah tanggal 24 Agustus ya. Nah sekarang ini tanggal 7 September. Jadi baru sekitar 2 minggu, terpotong hari lebaran ya, 5 hari atau seminggu. Jadi sebetulnya efektifnya pemeriksaannya baru berjalan seminggu. Tetapi kan kemudian berbagai spekulasi, asumsi, opini, tuduhan dan fitnah sudah muncul bertubi-tubi. Saya pikir ini juga nggak baik karena membuat seseorang sudah langsung bersalah. Padahal Pak Menteri dimintai keterangan saja belum oleh KPK, apalagi diperiksa, dimintai keterangan saja belum. Jadi saya pikir kita tunggu sajalah daripada skenario A, B, C, kenapa sih kita nggak tunggu saja? Wong baru 1 minggu efektif pemeriksaan gitu. Nanti kan lama-lama juga akan terbongkar apa yang sebetulnya terjadi dan segala hal yang tadi disampaikan itu kan baru pernyataan dari pengacara, bukan pernyataan dari KPK. Lalu kita sudah geger gitu.
dengan segala asumsi. Jadi saya pikir itu sangat nggak bijaksana. Tunggu sajalah, pasti terbongkar. Itu bau busuk nggak bisa ditutupi selama-lamanya. Siapa yang bersalah pasti akan ketahuan, siapa yang benar ya juga akan kelihatan gitu Pak Karni.